2019. Jelang malam, massa yang melakukan unjuk rasa di depan Bawaslu untuk menolak hasil keputusan KPU terus bertambah. Massa tetap bergerak maju melewati pagar betis dan tandang polisi. Aksi lempar batu ke arah polisi juga sempat terjadi. Aksi saling dorong antara polisi dan massa berlangsung sekitar 30 menit hingga akhirnya situasi kembali terkendali. Dilansir detik.com, massa yang masih bertahan tersebut sempat mendorong-dorong pagar kawat berduri sambil meneriakkan yel-yel curang, curang. Bahkan sejumlah orang menginjak-injak kawat berduri. Dan terima kasih juga kepada Tuan Akmal selaku komisioner yang sudah melaksanakan proses pemilu di Aceh ini dengan baik. Kita apresiasi terhadap tim Aceh, ya, berjalan aman dan damai walaupun ada sedikit kendala, itu biasa, ya. Tapi yang jelas di Aceh pemilu itu berlangsung sangat damai dan Aceh juga menjadi salah satu contoh, ya, bahwa pemilu itu damai di daerah yang pasca konflik. Biasa tarik menarik itu sangat tajam, terutama berhadapan atau ketika misalnya ada keterlibatan partai lokal sendiri yang bersaing dengan partai nasional. Pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi mengantisipasi potensi dan spekulasi buruk pasca keluarnya putusan MK. Saya mungkin dalam hari ini tidak mau berangan-angan, tidak mau juga spekulasi tajam. Ya, nanti ketika spekulasi itu salah juga efeknya fatal. Tapi yang jelas bahwa pemilu serentak tahun 2019 itu menjadi contoh atau model pertama di Indonesia. Ya, dilaksanakan secara serentak. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa tanya bagaimana ruginya, ya, kepada Pak Akmal. Dan ini sangat jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Jadi ini menjadi contoh pertama di Indonesia. Walaupun kemudian muncul berbagai wacana, muncul berbagai saran bahwa pemilu serentak itu cukup sekali, jangan dilanjutkan. Tadi Sakmo sudah menyinggung, ada KPPS yang hampir 700 meninggal. Mungkin sebelumnya nggak ada Bang Malik. Itu satu segi, mungkin kecapean. Ya, di TPS saya itu KPPS itu pulangnya sampai jam 4 pagi. Mungkin adik-adik mahasiswa yang terlibat itu merasakan bagaimana misalnya harus mencatat berbagai administrasi ya, sampai 4 pagi. Jadi memang lelah sekali. Jadi sehingga faktor-faktor ini kemudian muncul wacana dari para elit atau analisa politik atau tokoh-tokoh akademisi bahwa cukup sekali. Dan saya pikir dalam pandangan saya memang perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi apakah cocok? Kalau cocok lanjutkan, kalau tidak cocok ya buat seperti biasanya. Pisahkan antara Pileg dan Pilpres. Dan saya melihat dalam analisa saya bahwa pemilu 2019 konsentrasi penuh itu ke Pilpres. Ya, jadi Pileg seakan-akan terbiarkan begitu. Lebih konsentrasinya ke Pilpres, termasuk ketua-ketua partai. Akhirnya akibat sibuk mengurus Pilpres, partai sendiri terkuras suaranya, hilang kursinya. Termasuk Yusril, ya. Akhirnya berpikir ke Pilpres, akhirnya partai sendiri nggak dapat kursi. Ada 5 mahasiswa yang saya banggakan. Jadi kalau kita melihat apakah setelah keputusan MK akan munculnya potensi konflik atau akan munculnya dinamika atau ya dinamika politik yang hangat. Saya pikir dalam konteks ini kita bisa melihat pasca kejadian 21 Mei. Saya pikir semua orang belajar dari kasus itu.
21 Mei terjadi demonstrasi yang besar-besaran untuk menggugat keputusan KPU. Efeknya bisa kita lihat bagaimana. Apakah bangsa kita, apakah bangsa Indonesia kemudian akan terjerumus dalam hal yang sama? Itu kembali kepada kita semua. Bagi saya bahwa dinamika yang terjadi selama ini itu bahagian dari proses demokrasi. Ya, bahagian dari proses demokrasi. Kalaupun misalnya ada orang yang puas dan ada orang tidak puas, di sanalah nanti dituntut kematangan kita untuk berdemokrasi yang ideal. Mungkin masyarakat kita belum siap. Kita belum bisa mencontohi negara-negara yang sudah maju. Silakan mereka bersaing pada masa kampanye. Tapi ketika sudah diputuskan siapa pemenang, mereka siap untuk berjabat tangan. Siap berjabat tangan untuk membangun negara ini yang lebih baik. Kita belum siap, ya. Kita belum siap. Ada tokoh-tokoh politik, ya, yang tahun ini baru berdamai, kan? Tahun ini baru berjabat tangan karena efek dari pilpres. Di tingkat elit saja belum siap, apalagi di tingkat masyarakat yang awam. Kita juga bisa melihat contoh pilkada misalnya, ya, karena persoalan dukungan, silaturahmi itu terputus. Akibat mendukung, ada saudara tidak mau diundang lagi untuk kenduri. Benar kan? Ada teman yang tidak mau ngomong lagi Pak Ustaz Pak, karena beda pilihan. Kita tidak siap. Silakan berbeda pilihan, tapi silaturahmi kita kejar. Silakan berbeda pilihan, tapi persatuan itu tetap yang kita utamakan. Jadi mengamati potensi, mengamati dinamika yang terjadi hari ini, terutama berkaitan keputusan MK atau sengketa pilpres yang sedang menunggu diputuskan di MK, ya, bagi saya bahwa dalam konteks ini itu MK itu menjadi pertaruhan, ya. MK itu suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen dari Undang-Undang 45 untuk menyelesaikan salah satunya sengketa pilkada, termasuk pilpres dan pileg. Itu tugas dari MK. Berdasarkan pengalaman yang sudah ada, maka kenapa saya katakan bahwa ini menjadi pertaruhan. Apakah kepercayaan publik legitimasi MK itu akan kembali bersinar, atau legitimasi MK itu kembali redup? Kenapa saya katakan demikian? Saya pikir adik-adik juga disuguhkan oleh berita-berita, ya. Dari berita-berita misalnya kasus-kasus pilkada, ada beberapa keputusan dari MK yang dianggap bahwa MK tidak menjalankan fungsinya dengan baik, tidak menjalankan fungsinya secara profesional, seperti kasus yang melibatkan Akhil Mukhtar, ya, Akhil Mukhtar, kemudian kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Ini pengalaman-pengalaman yang ada. Dan saya tetap yakin dan saya tetap percaya sebagaimana dikatakan oleh Ketua MK Dr. Anwar Usman SMH. Apa kata beliau? Bahwa MK merupakan satu lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya, disinilah kata-kata Pak Anwar Usman itu harus dibuktikan. Ya, beliau hanya takut kepada Allah. Disinilah dipertaruhkan, sehingga nanti legitimasi MK akan terus bersinar, dan ini memang momennya. Dan saya tetap percaya, ini kebetulan Bapak Anwar ini ya teman dari teman saya. Beliau sangat jujur, mudah-mudahan ya, jujur dan
ya orang terpercaya, ya integritasnya dipercaya. Jadi kita berharap banyak MK akan memutuskan sesuatu hasil sengketa pemilu pilpres serentak ini dengan secara profesional. Ya, jadi tidak nanti juga akan dipertaruhkan apakah MK dalam konteks ini akan membela orang-orang yang mengusulnya. MK diusulkan oleh eksekutif 3 orang, ya kan? Kemudian legislatif 3 orang, kemudian Mahkamah Agung 3 orang. Apakah dia akan membela para pengusul yang mengusulkan mereka, atau memang membela, memutuskan konteks ini secara profesional? Ketika MK salah dalam memutuskan, nanti juga efeknya adalah elektabilitas MK juga akan jatuh. Legitimasi MK juga akan jatuh dalam pandangan masyarakat. Jadi kita berharap banyak, saya juga berharap banyak, kita semua berharap banyak bahwa pemilu itu adalah proses untuk memilih pemimpin yang berintegritas. Ketika prosesnya itu tidak jujur dan adil, pasti akan melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas. Kita tidak mau misalnya lahir pemimpin nanti tidak berintegritas, ya efeknya juga pada legitimasi rakyat pada pemimpin itu yang terpilih. Jadi kita mau bahwa akan lahirnya pemimpin yang berintegritas yang akan memimpin bangsa ini lebih baik. Dalam konteks Aceh masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Ya, jadi kita sangat berharap MK bekerja secara profesional, dan saya juga tidak berangan-angan akan munculnya konflik setelah ini, karena bagi saya melihat ketika MK bisa berdiri sebagai lembaga yang independen, profesional, potensi-potensi tersebut tidak akan terjadi. Dan saya juga berharap misalnya ada upaya-upaya misalnya 25 sampai 28 ada acara halal bihalal, ya. Acara halal bihalal 212. Benar kan? Acara halal bihalal 212. Saya pikir tidak perlu kita untuk mengulangi hal yang sama. Mari kita percaya kepada MK selaku satu lembaga yang sudah dibentuk untuk menjalankan atau memutuskan sengketa ini secara profesional, sehingga ketika siapapun keputusannya, kita rakyat Indonesia harus menerimanya. Ya, pemilu adalah jembatan untuk menuju kesejahteraan. Ketika kita berkonflik, akibat pemilu kita berkonflik, bagaimana efek untuk membangun bangsa ini? Kita menginginkan Indonesia 2050 akan menjadi satu bangsa yang maju, termasuk dalam ekonominya. Tapi ketika kita berkonflik dalam konteks pemilu, bagaimana efek yang terutama bagi bangsa kita sendiri. Jadi saya selalu katakan, jangan akibat 17 April menyebabkan hancurnya 17 Agustus 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Remedi Hasan yang telah